Konflik dengan Ukraina sedang panas-panasnya. Rusia malah luncurkan tank robot super canggih dan mematikan untuk gempur pasukan Ukraina. Dalam beberapa pekan terakhir, ketegangan antara Rusia dan Ukraina makin meningkat. Situasi makin panas karena Rusia diketahui membangun tentara dan menggerakkannya di dekat perbatasan Ukraina. Kremlin mengakui mereka saat ini tengah membangun pasukan di perbatasan. Namun mereka bersikukuh bukanlah ancaman. Terlepas dari ketegangan tersebut, Rusia telah meluncurkan unit robot tank khusus pertamanya. Namun robot tank itu bisa saja dikirim ke perbatasan Ukraina di tengah kekhawatiran perang. Tank robotik Uran 9 tak berawak dapat dikendalikan dari jarak jauh oleh tentara terlatih khusus yang akan membentuk unit militer. Minggu ini, Menteri Pertahanan Sergei Shoigu memeriksa tank-tank tersebut di perusahaan produksi dan teknologi ke-766 di Nakabino dekat Moskow. Melansir dari express.co.uk pada Minggu hari ini, Shoigu berkata, "Kami berharap untuk terus memperluas jangkauan robot yang tentu saja sudah dibutuhkan di militer saat ini. Ini kan menjadi robot berat untuk pembersihan ranjau dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengembangan lebih lanjut dari robot pengintai, radiasi, dan pengintaian kimia. Dan ini berlaku untuk robot permukaan dan di bawah air," ujarnya. Kementerian Pertahanan menambahkan dalam sebuah pernyataan bahwa unit pertama dengan robot penyerang akan disiapkan di dalam Angkatan Darat Rusia untuk mengoperasikan 5 sistem robotik Uran 9 atau 20 kendaraan tempur. Setiap tank Uran 9 tak berawak dipersenjatai dengan menara meriam otomatis 30 mm, rudal anti-tank, dan penyembur api. Ini adalah model tipe serbu terbaru dari segi uran, dengan Uran 6 punya kemampuan menyapu ranjau dan Uran 14 digunakan untuk pemadam kebakaran. Tank robot telah digunakan sebelumnya selama Perang Suriah, tetapi dilaporkan bermasalah. Kekurangan diidentifikasi selama tes di Suriah, kata Vladimir Dmitriev, Direktur Jenderal Kalashnikov Concern yang merancang tank robot tersebut. Secara khusus masalah kontrol, mobilitas yang berkurang, dan fungsi intelijen dan pengawasan militer yang tidak memuaskan telah dipertimbangkan oleh para insinyur dan diperbaiki, ujarnya. Rusia juga mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa unit eksperimental telah disiapkan di Pusat Penelitian Ilmiah Kementerian Pertahanan untuk kemudian melatih personel yang akan mengoperasikan kendaraan robotik Uran 9 di unit operasional militer. Uran 9 juga berfungsi melindungi infanteri dari tembakan musuh dan mampu melawan infanteri, kendaraan lapis baja, dan bahkan unit tank lainnya. Pada bulan Desember lalu, Rusia juga sudah menguji robot bertenaga AI yang dirancang untuk menghindari peluru yang masuk. RIA Novosti, kantor berita milik negara Rusia, melaporkan lebih dari setahun yang lalu bahwa Angkatan Bersenjata Rusia akan menerima robot tempur multifungsi pada tahun 2025. Tidak jelas apakah tank robot Uran 9 baru akan ditempatkan di perbatasan Ukraina atau tidak. Sepekan dunia dikagetkan dengan peningkatan aktivitas militer oleh Rusia menuju perbatasan Ukraina. Meskipun saat ini diketahui Rusia tidak melakukan serangan ke Ukraina secara langsung. Dan jika perang pecah, dikhawatirkan situasinya bisa berubah menjadi perang dunia. Menurut 24hour.com pada Jumat kemarin, selama tentara Ukraina tidak melakukan serangan langsung ke Donbas, semua akan aman. Tentara Rusia dilaporkan baru akan bertindak jika serangan dilancarkan, tujuannya untuk melindungi orang-orang berbahasa Rusia. Jika tentara Ukraina melancarkan serangan terhadap kelompok separatis di Donbas, maka Rusia bisa campur tangan. Rusia akan ikut campur dalam konflik di bagian timur negara itu untuk membantu komunitas berbahasa Rusia di sana. Hal ini tentu akan membahayakan karena bagaimanapun kelompok separatis harus dilawan oleh militer Ukraina. Namun di sisi lain, Rusia melindunginya. Sementara Dmitry Kozak, wakil kepala kantor Kremlin, memperingatkan bahwa pasukan Rusia dapat turun tangan untuk melindungi warganya. Perwakilan otoritas Rusia juga memperingatkan bahwa eskalasi bentrokan dapat menandai awal dari berakhirnya Ukraina. Selain itu, sumber BBC menyebutkan bahwa pada 9 April terjadi bentrokan antara separatis yang didukung Rusia dan tentara Ukraina di timur Ukraina. Rusia juga meningkatkan pengerahan pasukan dan senjata dalam jumlah yang besar di daerah perbatasan yang berbatasan dengan Ukraina. Amerika Serikat dan negara-negara barat sama-sama menyatakan keprihatinan tentang meningkatnya ketegangan di timur Ukraina. Terutama setelah Rusia meningkatkan pasukannya di perbatasan Ukraina.
Tetapi pihak Rusia mengatakan bahwa mereka tidak boleh dipandang sebagai ancaman. Sekretaris Pers Gedung Putih Amerika Serikat Jen Psaki mengatakan bahwa kekuatan militer Rusia di perbatasan Ukraina adalah yang tertinggi sejak 2014. Ketika konflik di timur Ukraina meletus, situasi di sana sangat mengkhawatirkan. Pihak Rusia merahasiakan jumlah pasukan yang dikerahkan, tetapi intelijen Amerika Serikat dan Barat mengkonfirmasi bahwa sekitar 20.000 tentara Rusia telah dimobilisasi ke perbatasan dengan Ukraina. Mereka juga merilis bukti kereta api Rusia memindahkan senjata berat ke daerah di atas. Bentrokan antara tentara Ukraina dan kelompok separatis yang didukung Rusia di dalam wilayah Donbas di timur Ukraina juga meningkat secara signifikan dalam beberapa hari terakhir. Kanselir Jerman Angela Merkel menelpon Presiden Rusia Vladimir Putin pada 8 April lalu dan mendesak Rusia berhenti dengan mengurangi bala bantuan. Namun dalam panggilan yang sama, Presiden Rusia Putin menuduh Ukraina berusaha membesar-besarkan situasi di Donbas. Terlepas dari ketegangan tersebut, Rusia telah meluncurkan unit robot tank khusus pertamanya. Tank robotik Uran 9 tak berawak dapat dikendalikan dari jarak jauh oleh tentara terlatih khusus yang akan membentuk unit militer. Setiap tank Uran 9 tak berawak dipersenjatai dengan menara meriam otomatis 30 mm, rudal anti-tank, dan penyembur api. Ini adalah model tipe serbu terbaru dari segi uran, dengan uran 6 punya kemampuan menyapu ranjau dan uran 14 digunakan untuk pemadam kebakaran. Minggu ini, Menteri Pertahanan Sergei Shoigu memeriksa tank-tank tersebut di perusahaan produksi dan teknologi ke-766 di Nakabino dekat Moskow. Melansir dari express.co.uk pada Minggu hari ini, Shoigu berkata, "Kami berharap untuk terus memperluas jangkauan robot yang tentu saja sudah dibutuhkan di militer saat ini. Ini kan menjadi robot berat untuk pembersihan ranjau dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengembangan lebih lanjut dari robot pengintai, radiasi, dan pengintaian kimia. Dan ini berlaku untuk robot permukaan dan di bawah air," ujarnya.